Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pengajian dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo laporan asalnya dulu. Untuk akses ada kepada izin istiqomah melalui masalah kita. Mulai kan. Yang berumah dari anak baru Mayati Mbak Arif Muslimatu Mbak Ismaili dan Mbak Ahmad. Jumlahnya berapa semuanya? Jumlahnya 90. Ada mustameknya? Mustameknya 19. Banyak sekali. Baik Bapak dan Ibu, untuk Bapak nggak ada ya, biasa Bapak Ibu ada bapaknya. Baik Ibu dan saudari-saudari gitu ya. Untuk sore hari ini Ustaz Sunarno kirim salam untuk penjenengan semuanya. Berikut silakan. Alaika wa alaihissalam. Ini bersamaan ada pertemuan dengan pengurus di sekalian. Untuk itu saya didahului karena saya sebagai murid yang baik, didahului dari orang tuanya kan sendiko jauh ya, hanya siap melaksanakan tugas untuk mengisi pada gelombang Rabu ini. Ini gelombang ini ada yang masih bujang ya, ada dicampur, ibu-ibu ada, yang masih bujang juga ada. Lihat, oh nenek juga ada. Pundi neneknya, pun putu nih, dia sami pulang pun putu. Sebelum kami matur, karena ini gelombang campuran ya, ada yang masih bujang, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah cucu gitu. Jadi kami akan menyelesaikan gitu apa yang kami sampaikan. Terus yang paling awal ngaji di sini sudah berapa tahun ini Pak? Adanya gelombang ini sudah berapa tahun? Laos Kesupen. Saya dulu masuk tahun 99 sudah ada gelombang. Oh, sudah ada ya. 97. Berarti waktu masuk masih bujang ya. 95 berarti tahun ini tahun 20, jadi sudah 25 tahun adanya gelombang ini. Baik, saya rasa pasangan surut artinya ada yang masuk, ada yang keluar. Keluar bukan berarti keluar meninggalkan ngaji ini, tapi mengikuti suami mungkin gitu.
Baik, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada detik ini ibu-ibu dan saudari-saudari diberi kesempatan, diberi kekuatan, atau hidayah serta inayah dilimpahkan pada penjenengan semuanya. Ini semata-mata hanya karena Allah dengan diberi kekuatan lahir dan batin, terbuka hatinya, akhirnya jasmani melangkahkan kaki menuju di majelis taklim ini. Insya Allah yang seperti itu ya karena Allah semata, bukan karena kekuatan manusia atau kekuatan dari ustadz yang mengisi atau yang lain. Ya, untuk itu kami mengajak untuk meluruskan hati, meluruskan niat agar kehadiran kita di majelis ini betul-betul karena tergugah melaksanakan perintah Allah, yakni ikhlas billahi ta'ala, mencari ridhonya, dan ada harap-harap cemas balasan dari Allah SWT. Jadi kehadiran penjenengan di majelis ini, kalau ada niat thalabul ilmi, ya sudah betul. Memang hatinya seperti itu, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, mencari atau menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Dan wajib di sini adalah wajib kifayah, wajib ain ya, wajib ain. Artinya wajib ain ini apabila ditinggalkan ya pribadi orang itu yang berdosa. Artinya masing-masing pribadi, masing-masing individu harus melaksanakan thalabul ilmi. Dan yang perlu kita pahami, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu selainnya. Di bangku sekarang banyak ilmu lah. Nomor satu ilmu agama itu di dalam lapor. Kemudian ada ilmu matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Atau sekarang di bangku kuliah misalnya ada banyak jurusan keduniaan, ada yang kedokteran, ada yang pertanian, ada yang teknik sipil dan sebagainya. Itu semuanya urusan duniawi seperti itu adalah hukumnya wajib kifayah. Artinya tidak semua orang diwajibkan untuk menuntut ilmu kedokteran, ilmu pertanian, tidak. Sehingga kalau itu termasuk wajib ain, penjenengan ini tidak mudeng ilmu kedokteran ya berdosa, tidak mudeng ilmu pertanian ya berdosa. Jadi kami pahamkan seperti ini agar kita ini ada satu bentuk keyakinan yang kuat bahwa keberadaan kita ini ilmu yang sifatnya wajib pribadi. Ini kita tinggalkan, ya pribadi itu yang berdosa. Kalau ada urusan dosa dan pahala kan sudah urusan kita kepada yang Maha Kuasa, pada Allah. Atau mirip-mirip kalau pahala itu nanti akan diganjar dengan surga. Kalau sebaliknya meninggalkan perbuatan yang baik ini tidak akan berdosa. Mirip-mirip dengan balasan nanti di neraka. Itu menjadi satu keyakinan yang mantap pada tiap-tiap individu yang mengaku dirinya Islam. Gitu ya, yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua juga bisa diniati kita datang di majelis ini dalam rangka untuk jihad fisabilillah atau perang di jalan Allah juga boleh. Banyak hati yang mengatakan seperti itu.
Man salaka tariqan ya'tami subihi man sallallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kalau ada orang mengatakan ada surga dunia seperti apa tuh? Pernah dengar seperti itu? Surga itu hanya ada nanti sesudah kehidupan dunia ini. Begitu kiamat terjadi, baru ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Mungkin yang dimaksud surga dunia ya bersenang-senang di dunia ini mungkin. Jadi menjadi salah kaprah gitu ya. Salah tapi sudah terbiasa diucapkan. Ini yang ketiga, juga bisa dimaknai kita ini menolong agama Allah. Dan syarat mutlak orang ini mendapat pertolongan dari Allah ya harus mau menolong agama Allah. Jadi keberadaan penjenengan duduk di majelis ini, kalau kalian ada niat menolong agama Allah, tidak salah. Ini juga berlandaskan ayat ya, itu surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yustabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, tolonglah agama Allah. Yansurkum, niscaya Allah akan menolong kamu. Wa yusabit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukan. Hanya dikuatkan ya, meneguhkan kedudukan sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat, itu akan dikuatkan oleh Allah. Sehingga orang yang beriman di mana-mana selalu pede. Persoal PD, nopo percaya diri. Ya di mana-mana, kapanpun, dimanapun, ya jadi apapun. Orang yang beriman senantiasa pede, percaya diri, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang senantiasa berubah. Kalau kondisi seperti itu sudah kita miliki dalam hati kita ini, itu berarti iman panjenengan sudah tumbuh dengan subur. Tapi ketika panjenengan begitu melihat keindahan dunia, ya, hati kita mudah goyah, mudah terpengaruh, mudah tertarik. Ya tertarik sih boleh. Selama kita mampu juga boleh memiliki ya gitu. Yang dimaksud tertarik dan pengen gitu ya, pengen gitu. Tapi tidak ada kemampuan untuk membelinya misalnya. Hanya dia menghalalkan segala macam cara. Dengan mencuri atau menipu, ini imannya hilang sudah begitu. Dan orang seperti ini tidak akan mungkin merasakan percaya diri tadi, mudah goyah, mudah terpengaruh. Kalau kata bahasa Indonesia itu ibarat air di atas daun jati, daun talas, mudah terpengaruh tadi. Itu ya. Jadi surat Muhammad ayat 7 menyebutkan syarat mutlak orang mendapatkan pertolongan dari Allah, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, syaratnya harus mau menolong
agama Allah. Yang dimaksud menolong agama Allah di sini adalah ya termasuk yang duduk di sini dari memahami ilmunya sampai meyakininya sampai praktek pengamalannya. Maka belajar seperti ini juga termasuk menolong agama Allah. Maka insya Allah dengan lamanya ngaji akan tambah pemahaman ilmu agama. Semakin tambah ilmu agamanya, hatinya mestinya semakin mantap, semakin yakin. Seperti dalam surat Al-Anfal itu ya, ayat 2 itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba dibuka, ada yang membaca bahasanya ada? Salah satu membaca Al-Anfal. Ya. Zadathum iman. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Itu semacam sudah dibatas ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Artinya hatinya ini ada kontak, ada rasa sambung dengan yang manggil Allah, yang Maha Kuasa itu. Sedang kita di tengah-tengah pasar sana misalnya, ada orang manggil-manggil nama penjenengan. Otomatis yang punya nama itu akan ada perhatian khusus lah nih. Sopo kan bunga-bunga nyelui jenengku. Iya nah, itu udah insting pembawaan dari lahir. Allah beri hati ini mudah kontak, mudah tersinggung apabila mendengar Allah disebut. Artinya mendengar Allah disebut itu ya sudah, Allah itu ada 3 unsur. Mungkin mendapat perintah-perintahnya. Yang mungkin yang kedua mendapat teguran atau mendapat seruan akan larangan-larangan yang harus dijauhi atau tidak dikerjakan. Yang ketiga mungkin juga diberi iming-iming atau kok iming-iming tak ya, semacam balasan. Kalau kamu iman, kalau kamu takwa, kalau kamu menjalankan perintah-perintahku, menjauhi laranganku, ini sabdi surga. Jadi sebetulnya Al-Quran itu hanya mengandung 3 itu sebenarnya intisarinya. Berisi perintah-perintahnya, berisi larangannya, yang ketiga berisi kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya berupa surga. Maka ketika kita mendengar surga dibacakan ayatnya, orang yang beriman hatinya kontak.
ada rasa sambung, ada rasa pengen untuk masuk surga, menggapai surga. Baru mencari jalannya bagaimana bisa masuk surga gitu. Maka rekosonya bagaimanapun, begitu tahu jalan menuju surga, orang yang beriman akan meyakininya dan menempuhnya. Tidak takut bayang-bayang dan tidak takut rekoso. Sekalipun mengeluarkan harta bendanya. Jadi yang paling jauh dalamnya pun ini saya bilang ini. Paling jauh dalamnya pun itu Jembangan Bunggur. Oh, Embarkasi Solo. Kok sampai di sini ngajinya? Oh, kerja. Jadi yang begitu jauh ini sampai di sini karena ada rasa pede tadi, ya. Nggak ada rasa rekoso, nggak ada rasa awal untuk membeli bensin, ngisi motornya. Maka semoga kehadiran penjelasan ini juga karena semata-mata ini keyakinan kita kepada Allah ini. Yang kedua, tanda orang itu ada iman dalam hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, yakni orang beriman, bertambah kuat imannya, zadahum imanan. Maka baik penjenengan membaca ayat Al-Quran sendiri, dipahami terjemahnya sendiri, tadabbur sendiri, dan di sini juga mendengar ayat itu dibaca, difahamkan, itu sama itu. Akan membuat hati zadahum imanan, akan menambah hati ini lebih mantap memegang Islam, memegang iman. Maka bisa kami matur di sini dengan pengajian seperti ini juga bisa kita maknai, kita terjemahkan gitu ya, kita terjemahkan dengan ngaji ini tidak sebatas menolong agama Allah, tapi juga untuk menjaga hati ini memegang keimanan. Ya, dengan ngaji ini menjaga hati-hati kita ini. Kenapa? Dengan ngaji ini akan tambah imannya, tambah kuat hatinya memegang keimanan. Kalau imannya itu tambah kuat, tambah kandel gitu, tambah mantap, otomatis nanti akan berhati-hati. Karena amalan itu ada 3 kriteria keimanan seorang itu baik dan benar, yaitu al-imanu aqdun bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Iman itu adalah keyakinan yang tumbuh dari hati. Wal iqraru bil lisani, dan dibuktikan oleh lesannya atau mulut, artinya berupa ucapan. Wal amalu bil arkani, dan terbukti pada gerak-gerik jasmaninya atau anggota badannya. Nah, 3 hal ini syarat mutlak iman orang ini benar. Dikurangi salah satunya, imannya menjadi tidak benar. Contoh misalkan hati kita tidak ada keyakinan, tidak ada keimanan,
Tapi ucapannya baik, tutur bahasanya baik, halus, suaranya merdu gitu ya. Apalagi penyanyi kan merdu-merdu suaranya. Dan bisa dijual gitu. Penyanyi kan menjual suara itu. Tapi tidak berangkat dari hati karena iman, tertolak gitu. Sebaik apapun ucapannya, sebaik apapun tingkah lakunya, kalau hatinya tidak ada iman, tertolak. Tidak diterima di sisi Allah. Mungkin penjenengan masih ingat ada 3 golongan yang nanti dipanggil oleh Allah masuk ke neraka terlebih dahulu. Ada 3 orang hebat. Ketika hidup dunia ini orang hebat lah. Tapi nanti di akhirat dipanggil oleh Allah pertama kali masuk neraka terlebih dahulu. Yaitu yang pertama orang yang berjuang di jalan Allah dan akhirnya mati syahid sebagai mujahid. Yang kedua orang alim, ulama atau penuntut ilmu lah gitu ya. Seperti pendengar semua ini. Baik yang mengajarkan ilmu dan yang belajar ilmu, keduanya masuk neraka. Orang alim masuk neraka. Yang ketiga orang dermawan. Nanti dipanggil Allah semua itu. Semuanya jawabannya sama. Yang mati saya dipanggil oleh Allah, ditunjukkan nama kebaikan di kala di dunianya ini. Itu ucapannya baik dan benar, tingkah lakunya juga perang betul dan mati betul di medan tempur. Tapi Allah masukkan ke neraka karena apa? Yang dibaca hatinya. Betul kamu perang membela agama saat itu, tapi kamu perang itu bukan mencari ridha Allah, tidak berangkat karena ikhlas lillahi ta'ala. Ada riak di dalamnya, ada pamrih-pamrih kepada manusia gitu. Dia masuk neraka terlebih dahulu, seret dia masuk ke neraka, diseret atas mukanya, hanya kakinya yang dipegangi kemudian diseret dan mukanya tertelungkup di tanah. Itu nanti yang masuk neraka terlebih dahulu. Bukan orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang musyrik. Hadisnya menjelaskan seperti itu. Pertama kali yang masuk neraka 3 golongan ini. Demikian juga orang alim tadi. Suaranya lantang, bagus, jelas, cetol itu sampai terkenal di seluruh dunia. Hampir semua negara membutuhkan dakwahnya. Sudah masuk neraka terlebih dahulu karena berangkat dari hatinya yang tidak benar. Ucapannya ya baik, ya dermawan betul, yo dermawan kan lomo gitu, cara jalannya gitu, lomo. Ya infak, ya zakat, ya bangun pesantren, bangun masjid gitu. Tapi itu semuanya tidak dilandasi karena ikhlas. Karena ada pamrih-pamrih di hadapan manusia. Nyoh tak wae duit 1 juta. Wae nek pilihan bupati aku pilihin. Ya termasuk itu. Ya. Itu beramal bukan karena Allah, tapi beramal agar nanti saya dipilih menjadi bupati. Walaupun lesanya ngomong, ya aku ikhlas tenan iki. Yakin gulukin ikhlas lillahi ta'ala. Itu saya yakin gulukin. Ini yang ketiga orang ya sudah ya, yang sudah 3.
Satu, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang alim yang tiap hari dakwah masuk neraka terlebih dahulu. Yang tiga, orang jemaah. Ketiga orang hebat ini ketika di dunianya, sewaktu di akhirat nanti dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Faktanya apa? Tiga unsur iman tadi, hatinya, lesannya, gerak-gerik jasmaninya kurang salah satunya, yaitu hatinya. Dalam hati tidak ada keikhlasan, yang ada adalah riya. Ini juga kita pakai untuk mawas diri, checking pada pribadi kita masing-masing. Jadi iman saya ini benar atau belum, tingkah laku saya benar atau belum, ucapan saya ini benar atau belum. Ini berangkat dari hati. Kalau hatinya lurus, hatinya baik, ucapannya akan baik, tingkah lakunya juga akan baik. Kalau hatinya kotor, ucapannya bisa jadi baik, bisa jadi kotor juga. Kalau hatinya baik, ucapannya kotor, ini berarti nggak terjadi itu ya. Saya rasa nggak terjadi. Masa hatinya niatku apik, aku miso-miso aku niatku apik. Saya rasa nggak benar itu. Masa miso-miso apik niatnya. Malah dalil inna a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Surah bener mana? Tapi kalau hatinya jelek, hatinya busuk, hatinya penuh kedengkian, penuh iri, penuh kesombongan, itu penyakit hati semua toh ya. Bisa jadi ucapannya baik untuk menipu misalnya. Penipu itu omongannya bagus-bagus, sopan, santun, halus itu. Tapi dalam hati ada niat untuk membunuhnya, untuk merampoknya, untuk menipunya. Oke, kita lanjut. Kemudian juga sebagai sarana zikrullah. Jadi kita ngaji seperti ini juga lingkaran kita ingat pada Allah. Napa enten sing ngaji ayat ngeten iki mboten kemulan kali ingkang maha kuwas. Mosok diwacake ayate ora kelingan Gusti Allah. Saya rasa enggak terjadi ya. Pasti akan tertuju pada ayat yang kita baca ini. Kecuali jenengan ngantuk, utahe sare mboten midhanget. Nek ngantuk niku nggih entuk ganjarane nggih. Yen ngaji ngantuk nggih entuk ganjarane. Tapi tidak paham ilmu yang disampaikan oleh sang penyampai ilmu atau ustaz yang menyampaikan. Enten lho sing nggih kanca kula iki ya. Wiwit monggo dimulai bismillahirrahmanirrahim sampai monggo dipun akhiri itu mantuk terus ngene. Nah ini enggak masuk ilmunya. Dan diakhiri geragak. Berubah. Wis diakhiri dong. Wis cepet men. Lah itu cepet. Coba dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28 itu. Surat ke-13 ayat 28.
Iki cocok jam ini. Lambat. Biasa diakhiri jam berapa? Jam 3:30. Jadi setengah jam lagi. Ben kalau dirasani kok ganti ngeten iki. Bablas itu jam 4. Yang diri dirasani. Suwe menurut jam 4. Maka dibahas ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi-dzikrillah. Ala dzikrillahi tatma'innu qulub. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, artinya menjadi tenteram bizikrillah, karena mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innu qulub, ingatlah, hanya dengan ingat pada Allah hati menjadi tenteram, tenang. Ini jadi orang ngaji, dapat ilmunya, diyakini, diamalkan tuh dunianya ya bahagia, akhiratnya masuk surga. Walaupun penjenengan tidak punya rumah yang megah, mobil yang mewah, nggak punya itu semua, tapi ada hatinya qanaah, nerima apa yang Allah berikan. Insya Allah dakhala jannah, kita ahli surga, masuk surga semua. Apa dikira yang mobilnya mewah, punya hotel berbintang itu pasti bahagia hidupnya? Nah, belum tentu. Justru malah sebaliknya, membuat celaka dunia, celaka akhirat. Maka dengan ngaji ini insya Allah juga termasuk lingkaran kita zikrullah, ingat kepada Allah. Maka sudah barang tentu orang yang ngaji di majlis ini ya, makin lama makin mantep gitu, dan tidak mau meninggalkan pengajian seperti ini, karena Allah beri hati yang tenang, hati yang tenteram. Kalau sudah hati, orang lain tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan hati penjenengan seperti apa, nggak bisa. Kalau ada orang mengatakan, wah saya dengan kamu sehati, itu ya ngepasi, bincang-bincang kok podo karepe, podo pendapate, akhirnya komentarnya apa? Wah saya dengan kamu sehati. Itu tidak sehati, itu sependapat. Ya, pendapatnya podo. Terus ayat berikutnya ayat 29. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ya, alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ini jaminan Allah ini. Saya matur lagi di depan, saya matur, kita jadi apapun, kapanpun dan dimanapun, selama imannya masih kuat dalam hati ini, pasti dan pasti orang ini akan mendapatkan atau diberi ketenangan hatinya. Dan itulah yang namanya bahagia tadi.
dikatakan bahagia kalau hatinya itu ada rasa tenang, ada rasa tentram. Ini jadi apapun atau kapanpun gitu, dan dimanapun gitu. Saged pembahami ya. Ya mohon maaf ini terbawa usia, ucapannya juga sudah sedikit ngabar karena terbawa usia ya. Baik, waktu yang masih mari kita cermati surat Luqman. Surat ke-31 ayat 13. Ya 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran pada anaknya gitu ya. Ya bunaya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ada yang sudah kenal dengan Luqman yang disebut dalam ayat ini? Artinya Luqman ini nabi atau bukan? Ini sing bersama. Ya, siapapun dia Luqman, yang jelas Luqman ini adalah seseorang ahli hikmah. Artinya ahli hikmah ketika dia mendapat masalah, mampu memahami masalah itu sampai mengambil solusi atau jalan keluarnya. Ini orang mengatakan ahli hikmah. Ada beberapa riwayat Luqman ini hidup pada era zaman Nabi Daud atau cicitnya Nabi Ibrahim. Ya, tafsir kan macam-macam ya. Ahli tafsir satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa Luqman ini hidup pada zaman Nabi Daud. Justru dijelaskan di situ Luqman ini gurunya Nabi Daud. Dia berusia 1000 tahun dalam tafsir itu. Jadi tidak akan kita jumpai sekarang ini orang sampai ribuan tahun umurnya. Ini. Dan ulama sepakat bahwa Luqman ini bukan nabi atau rasul, tapi orang biasa saja. Disebutkan dalam tafsir itu sebagai tukang kayu. Ya. Penduduk Mesir dan berkulit hitam gitu. Pendek, hidungnya mancung, sampai sebegitu tafsirnya. Tapi dia diberi kelebihan oleh Allah menjadi orang yang dipilih Allah
dipilih oleh Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad, Nabi terakhir, diberitahu akan kebaikan Luqmanul Hakim ini. Nah, diantaranya ini ayat yang kita baca tadi adalah nasihat seorang ayah kepada anaknya. Ya, nasihat seorang ayah. Ini Luqman ini menasihati kepada anaknya. Wahai anakku, ya bunaya, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini nasihat Luqman pada anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Kezaliman yang besar itu zalim yang tidak diampuni. Dan pada ayat yang lain Allah sebutkan dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik ini, karena menyekutukan Allah ini. Dalam surat apa itu? Ya, itu digolek dhewe. Surat An-Nisa namanya ayatnya berapa ini? Yang intinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Hikmah di balik ayat ini, ya, karena kita bisa jadi sebagai anak yang hadir pada majelis ini, atau penjenengan yang sudah menjadi istri atau seorang ibu di rumah tangga itu, punya suami. Ini pentingnya menegakkan akidah atau keyakinan agar seorang ayah, seorang ibu atau orang tua hendaklah mendidik anak-anaknya untuk mengesahkan Allah, mengetahui akan Al-Khaliq Sang Pencipta. Nah, ini bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan sejak mengandungnya, ini tidak lepas dari pendidikan pada anaknya. Ucapannya menjadi pendidikan anaknya, gerak-geriknya menjadi suri teladan anaknya. Hanya dicontoh. Maka orang tua ini mengucap apa itu akan ditirukan anaknya. Ada yang suami istri memanggil suaminya Mas, gitu ya. Penjelas ingat enggak? Itu pun manggilnya Mas apa jangkar? Mas Marioto, gitu loh ya. Itu anaknya mendengar ikut memanggil Mas, Pak. Mestinya panggil ayah kan ya bapak atau ayah gitu ya. Itu ikutkan ibunya Mas gitu. Nah, ini bukti bahwa ucapan panjenengan, gerak-gerik panjenengan akan diikuti oleh anak panjenengan. Maka baik buruknya anak itu tergantung orang tuanya itu. Sampai Nabi ngendikan, ya, tiap-tiap Bani Adam lahir dalam keadaan fitrah. Dulu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya anak lahir itu dalam keadaan mengesahkan Allah, sudah dibekali hatinya untuk iman kepada Allah. Nah, perkembangannya anak ini jadi Majusi, jadi Nasrani, jadi pendengki, jadi anak yang membanggakan diri, itu tergantung orang tuanya. Maka ini yang calon ibu-ibu yang masih bujang-bujang ini harus paham ini. Dari memilih jodoh ya harus orang yang mudeng agama lah.
yang tidak mendengar agama itu jangan dipilih walaupun gagah, ganteng, bagus, sugih gitu ya. Wanita umumnya gitu tuh wanita ya. Wanita tuh kalau tidak selak batin penjenengan, kalau nanti cari suami itu ya sing gagah, ganteng, bagus, sugih, gitu, gitu. Itu tidak menyelamatkan itu. Tidak menyelamatkan. Banyak contoh nanti yang lihat kanan kiri. Orang tuanya kaya, dua-duanya. Laki-laki yang ganteng, bagus, yang putih juga cantik gitu ya. Itu menikah tidak usia 1 tahun sudah cerai. Coba kalau cerai gitu seperti itu pasti ada sebabnya apa ya? Kenapa kira-kira sebabnya? Kurang sugih. Oh gue nyatanya kurang sugih, pegatannya gue ngomong. Apa kurang bagus? Apa kurang ayu? Itu semuanya ada di dalam hati. Jadi kebahagiaan lesan, kebahagiaan jasmani ada di dalam hati. Kalau sudah hati adalah keimanan penjenengan kuat dan tipisnya. Ini jadi dengan ayat ini mendidik kita semuanya. Nomor wahid, nomor 1 menegakkan akidah atau keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Baik mendidik diri sendiri termasuk mendidik anak-anak nanti. Mendidik itu dikandung unsur menasihati juga saja, menasihati. Namanya nasihat itu jangan membentak-bentak. Maka bahasa Luqman ini bisa dicontoh nih, ya bunaya, wahai anakku. Dengan tutur bahasa yang lemah lembut. Sehingga anak yang kita panggil akan mengesan dalam hatinya. Dengan bahasa yang lembut mengesan dalam hatinya. Termasuk kalau anak salah itu juga umumnya dibentak-bentak, disalah-salahkan gitu. Bocah dikandani abdino, orang buku, orang gubris, minggat kono gitu loh ya. Nah, itu sudah bukan Islami lagi. Sampai orang tua seperti itu orang tua tidak mudeng Islam, hatinya tidak tersentuh dengan Islam sedikit pun. Maka orang itu dengan ucapannya itu bisa dilihat kadar keimanannya. Iya. Apa yang terlontar dari mulut ini apa? Itu bisa diterawang hatinya seperti apa, imannya seperti apa. Karena ibaratnya wadah gitu ya, gelas itu, ya gelas atau botol penjenengan itu untuk aku atau kafur itu. Kalau isinya itu air kafur, diminum ya air kafur rasanya, nggak mungkin maleh. Iki sini banyu kafur, kok rasanya aqua apa? Sprite, nggak mungkin tuh ya. Artinya sesuatu yang ada di gelas itu disuntak isinya apa ya kuwi isine. Sama dengan hati penjenengan. Kalau isinya ada rasa kedengkian, rasa iri, ada rasa sombong, itu mulutnya juga akan terbawa. Omongannya gitu, ucapannya juga akan terbawa gitu. Ucapannya juga ya namanya orang sombong itu kan ya gembede, keminter gitu ya. Merasa paling bisa, paling pinter, paling kaya, paling cantik, paling gagah, paling bagus dan sebagainya dan sebagainya. Lah kalau ada kata-kata merasa paling seperti itu, hatimu ya seperti itu.
Dalam hatinya seperti itu. Ini jadi yang pertama nasihat Luqman pada anaknya menegakkan akidah atau keimanan. Ini jadi kewajiban kita semuanya. Para pribadi kita didik hati ini, tegakkan keimanan. Kalau akidahnya kuat, imannya kuat, tidak mudah gelindra-gelindri, tidak mudah terpengaruh. Jadi apapun kita, sing dadi jaksa ya. Siapa itu namanya? Dia bisa berbuat tidak baik. Baik, lanjut ayat berikut, ayat 14. Masih 10 menit. Mari. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya, ini juga nasihat Luqman pada anaknya. Tapi sebenarnya umum ini karena menyebut seluruh manusia. Dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintah Allah langsung ini. Atau berbakti kepada orang tua. Kebalikan berbakti nama? Durhaka. Ya. Berbakti kepada orang tua, kebalikannya durhaka kepada orang tua. Terus di sini ibu-ibu dilebihkan ini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapainya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku Allah kembalimu. Nah, ini ayat ini mengenai pada semua manusia, utamanya yang ngaji ayat ini. Mau tidak mau terkenai dengan ayat ini. Ya, cara jauhnya kenengan gitu nih. Ayat ini diraku tidak hanya aku, seluruh manusia sebenarnya diperintah Allah seperti ini agar berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu orang tua itu. Terus di sini ada satu kelebihan disebut oleh Allah juga, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ibu-ibu yang sudah melahirkan ini yang bisa merasakan, bisa menceritakan. Nek sing bujang-bujang urung ngrasake urung mudeng. Ya. Baru hamil 1 bulan itu sudah perutnya katanya istri saya dulu. Kruwel gitu ya ibu ya. Terus muntah-muntah. Tapi ada yang orang mengatakan ngebu itu terus mangan apa-apa belum. Ora nganggo muntah-muntah. Tapi ada juga ibu-ibu yang begitu makan apa dikit gitu langsung balik muntah. Ini ketika hamil atau mengandung anak. Ini semua ibu-ibu akan merasakan ini. Yang belum menikah akan merasakan nanti. Maka menikah itu sebetulnya tujuan utama adalah untuk menurunkan keturunan. Maka carilah bibit yang baik, pasangan yang baik. Baik di sini yang seakidah, bukan
warnanya bukan kayanya gitu, yang seakidah. Kalau tidak seakidah, seiman, rata-rata tidak gaco. Dan bukan jodohnya toh ya. Ini panjenengan ini calon ibu-ibu ini nanti menikah mendapat laki-laki yang gagah, ganteng, bagus, sugih blegedu gitu ya. Tapi tidak ngaji, tidak mudeng Islam, tidak mudeng iman. Jangan harapkan bahagia hidup kamu. Iya, tidak akan menemukan kebahagiaan hidup. Maka menikah ini tujuannya adalah menurunkan keturunan. Yang kedua juga menegakkan ukhuwah Islamiyah karena keimanannya. Ukhuwah Islamiyah biar Islamnya kuat, ya. Ini yang rumahnya gemolong, dapat Karanganyar gitu ya, itu akan terjadi hubungan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Karena imannya diperkuat gitu. Maka ini yang lebih pas tahu untuk menceritakan bagaimana letihnya, susahnya seorang ibu hamil sampai melahirkan gitu ya. Itu ibu-ibu yang bisa pas menceritakan. Ini bukan berarti Bapak leha-leha tidak ikut merasakan. Nah, penjenengan bisa ambil juga karena Bapak loh ya. Coba tanpa Bapak yang bisa ambil enggak? Jadi dalam Islam disejajarkan dalam hal berbakti pada kedua orang tua. Ini nanti arahnya pada kewajiban suami pada istri atau sebaliknya, arahnya ke sana nanti. Ya, terus setelah lahir, nah ini lahir juga lebih ada tanggung jawab lebih. Apalagi zaman sekarang tantangan zaman lebih banyak ya. Anak-anak belum sekolah isih 3 tahun wis mudeng HP, mudeng YouTube, mudeng Google. Itu anak usia 3 tahun. Maka ini PR untuk ibu-ibu yang sudah kadung kakek nenek, ya tinggal memantau anak-anaknya ya, yang calon-calon ibu ini. Maka begitu lahir nanti jangan pantau anak ini dari 1 hari, 2 hari, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai dia bisa berbicara umur berapa. Saat dia bisa bicara ngomong apa? Pasti yang ditiru omongannya orang tuanya tuh ya. Iya. Maka pertama kali usahakan begitu anak itu mau bisa ngomong, kenalkan pada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Maka baiknya seorang ibu waktu ngendong bayi yang masih kecil itu banyak zikirnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu ya. Walaupun bayi belum bisa bicara. Sewaktu-waktu dia bisa bicara akan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Bukan begitu bisa ngomong tidak mudeng pada agama. Sampai usia 2 tahun baru menyapihnya gitu ya. Gitu Bapak dan Ibu, Bapak lagi toh. Bapak yang enek. Bapak iki kula dhewe. Mestinya masih berlanjut sampai ayat 19.
Tapi kalau saya lanjut mungkin sampai maghrib baru rampung ini ya. Rampung. Prinsip sedikit bisa difahami, bisa diayati, bisa diyakini, dan betul-betul bahasa Jawa itu mancep neng hati gitu ya, mengesam dalam hati sehingga memperkuat hati betul untuk iman itu lebih baik daripada borong ilmu yang banyak belas orang itu ngopo-ngopo. Sehingga akhirnya kentir atau terbawa angin, terbawa air bah, dia tidak merasakannya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada ibu-ibu, saudari-saudari. Semoga keberadaan panjenengan tetap ada prinsip untuk menjaga istiqomah ngaji. Tindakannya menjaga sampai kapanpun. Lulusnya kapan nih? Ibadah sekolah lulusnya kapan panjenengan? Bukan lulus. Lulusnya ya. Surat Ali Imran 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lulusnya mengenai mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itu lulus dalam hati kita meninggal dunia dalam keadaan membawa memegang Islam, masih berpegang teguh pada iman. Demikian ibu-ibu dan saudari-saudari, semoga ada manfaatnya, ada kurangnya, ada salahnya mohon dimaafkan. Semoga pengajian dihadiri. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.